Oke, sekarang yang simple, yang tidak terlalu memusingkan ya, seperti rumusan masalah tadi, di menulis tujuan. Nah, di menulis tujuan ini, teman-teman menyajikan tujuan yang ingin dicapainya apa setelah penelitian selesai. Nah, harus sejalan dengan rumusan masalah. Sederhananya, ya kalau rumusan masalahnya ada dua, berarti tujuannya dua. Nah, paling gampangnya begini kalau saya kata kuncinya adalah mengganti kata tanya dengan kata memahami atau mengetahui. Contoh, di sini, nah, kalau di kuantitatif, tujuannya kita tinggal mengganti kata tanya menjadi memahami atau mengetahui. Menurut Teh Resi, bagaimana tujuan dari kuantitatif yang ini? Tinggal mengganti kata tanya menjadi memahami atau mengetahui. Gimana tujuannya? Memahami atau mengetahui aktivitas komik digital pada siswa SD. Good, berarti sudah paham ya. Saya harap sudah paham ya teman-teman ya. Tinggal mengganti. Misalnya kalau yang di kuantitatif berarti ya memahami perbedaan peningkatan motivasi siswa ataupun mengetahui perbedaan peningkatan motivasi belajar. Yang R&D berarti memahami ataupun mengetahui cara mengembangkan komik digital dengan menggunakan Canva dan Google Slide. Nah, simple aja. Jadi kata kuncinya adalah cuma menambahkan mengganti ya kata tanya dengan memahami atau mengetahui, atau ada apa lagi ya? Nanti deh kalau saya nemu lagi. Intinya sih saya biasanya cuma gitu doang. Nah, sekarang kalau manfaat. Nah, manfaat ini pun sama sih, nggak jauh berbeda. Jadi kalau manfaat ini berisi manfaat atau penelitian secara teoritis dan praktis. Jadi bagaimana secara teori ini dapat menjawab, misalnya menggunakan menjadi referensi apa, praktis bagaimana penelitian ini dapat dipraktikkan, begitu ya. Nah, kata kuncinya lagi kalau saya adalah menambahkan yang ditujuan itu dengan kata untuk dapat atau agar dapat. Nah, jadi mengganti tujuannya dengan untuk dapat ataupun agar dapat di tujuan. Saya tanya Teh Adinda apakah sudah bisa klik di kolom chat, atau Teh Najwa untuk yang ini aja di kualitatif, bisakah menyebutkan kira-kira manfaatnya di mana ya? Tinggal menambahkan untuk dapat dan juga apa sih tadi? Agar dapat begitu ya. Di ini kualitatif tentang bagaimanakah motivasi belajar siswa yang belajar dengan komik digital dan video animasi. Kalau kata Teresi gimana ya di kualitatif ini menambahkan untuk dapat? Agar dapat atau Ya? untuk dapat mengetahui motivasi belajar siswa yang belajar dengan komik digital dan video animasi. Yes. Akhirnya sudah paham ya sampai sini ya. Semoga yang lain juga paham begitu ya, sederhana, tinggal nambah itu aja begitu ya. Namun sebetulnya ada yang lebih rumit ya. Ada tambahan-tambahan lain begitu ya, selain yang untuk dapat dan agar dapat itu dimanfaat. Tapi secara sederhana hanya seperti itu aja. Nah, ini adalah penjabaran dari manfaat itu. Dari misalnya teori, ini menjadi manfaatnya itu adalah menambah referensi atau menambah kontribusi penelitian secara dalam kajian pustaka begitu. Nah, kalau di kebijakan berarti bagaimana nanti penelitian kita ini dapat membuat ataupun mempertimbangkan pemerintah begitu ya, pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan yang baru sesuai dengan manfaatnya penelitian kita, sederhananya begitu. Kalau praktik berarti bagaimana penelitian kita ini dapat memberikan dapat dipraktikkan, diuji cobakan, dilakukan oleh orang lain. Isu-isu atau aksi sosial ini pun tambahan ya sebetulnya tentang memberikan pencerahan atau pengalaman hidup dengan memberikan gambaran tentang suatu isu-isu yang berkembang.
contohnya. Nah, sistematika ini tambahan aja, di artikel sih tidak ada, tetapi di skripsi nanti bakal ada, makanya saya coba jelaskan sedikit aja. Nah, di sini sistematika itu memberikan gambaran kandungan setiap bab. Jadi dalam bab 1 itu kalian tulis apa aja, bab 2 itu ditulis apa aja, bab 3 ditulis apa aja di situ, ya. Diceritakan. Kemudian urutan penulisannya. Jadi pertama-tama dalam artikel ini atau dalam skripsi ini ditulis secara urut menggunakan dengan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Di bab 1 kami menuliskan A, B, C, D. Di bab 2 seperti ini. Nah, kemudian keterkaitan antar satu bab itu misalnya apa hubungan ataupun misalnya di bab 1 nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bab 2 misalnya seperti itu. Tujuan. Nah, bisa dilihat rumusan masalahnya 2, tujuannya 2 begitu. Jangan sampai tujuannya cuma 1 begitu. Saya tidak menggunakan memahami atau mengetahui ya, karena itu biasanya di S1 seperti itu. Kalau di S2 saya coba seperti ini misalnya menganalisis gambaran. Sama ya, intinya dari kata bagaimanakah, apakah itu saya cuma ganti menganalisis. Sama seperti dari kata teresi ya, tinggal ganti aja gitu ya. Menganalisis gambaran KBK siswa pada setiap indikator sama ya. Yang bawah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sama ya. Semoga bisa dipahami di sini ya. Ternyata ya gitu nulisnya. Nah, manfaat ini tadi ya saya jelaskan ya, ada teoritis, ada praktis. Nah, kalau teoritis ini cuma segini aja. Kalau kayak mau menambahkan boleh. Jadi menjadi atau memberikan referensi rujukan untuk memahami KBK siswa dan membacakan masalah berdasarkan SEM berkaitan dengan topik yang kita teliti begitu ya. Kemudian ya intinya mereferensi rujukan menjadi tambahan kajian literatur misalnya ya. Nah, secara praktis untuk dipraktikkan oleh siapa? Oleh guru, oleh siswa, oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini nanti akan merujuknya ke kebijakan ya. Tadi saya jelaskan ya, manfaat di aspek atau komponen yang kebijakan tadi. Kalau yang tadi mana ya? Nih, kebijakan ini itu nanti tadi terjawabnya di sini nih. Untuk menambah kesadaran berbagai komponen penyelenggara pendidikan dalam proses menjadikan pendidik yang profesional, yang berkualitas dan sebagainya, dan intinya untuk membuat kebijakan yang relevan dengan penelitian kita. Kemudian saya praktik bagaimana untuk siswanya di sini mengembangkan KBKP dan SEM-nya begitu ya, sehingga bagi peneliti dapat memberikan pengalaman dan meningkatkan keahliannya untuk menjadi pendidik yang profesional. Untuk guru dapat menambah wawasan dan keterampilannya untuk dipraktikkan dalam pembelajaran, misalnya seperti itu. Nah, sistematika, tesis, skripsi, karya ilmiah yang lain sama seperti ini. Bisa dilihat ya, secara umum bagian pendahuluan terdiri atas judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, kata pengantar, abstrak, tabel, gambar, dan lampiran. Bisa lihat di sini ya. Ada judul, ada lembar pengesahan, ada lembar pernyataan, kata pengantar, ucapan terima kasih, gitu ya, sampai abstrak, daftar-daftar sebagainya. Itu saya jelaskan di mana tadi? Sorry, di sini, ya, nih di sini, ya. Semoga bisa dipahami sampai sini. Kemudian bagian inti terdiri dari 5 bab. Di antaranya bab 1 terdiri dari apa aja. Di bab 1 itu saya sebutkan ada latar belakang, ada tujuan, ada rumusan masalah, ada manfaat sampai dengan sistematika. Tinggal nyebutin subbab-subbabnya aja gitu ya. Tidak terlalu sulit lah kalau di sistematika. Di bab 2 ya disebutkan ada subbab apa aja di kajian pustakanya begitu ya di sini. Di bab 3 juga ada subbab apa aja begitu ya. Di sini nanti bisa dilihat di mana? Di daftar isi. Nah, ini nih yang saya tulis di sistematika. Jadi di kajian pustaka memuat topik-topik pembahasan tentang kemampuan berpikir kreatif,
self efficacy matematis, belajar matematika, volume kubus balok, sampai dengan penelitian relevan. Nah, itu contohnya. Mungkin itu saja. Selamat beristirahat. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.